Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Jamaah ngaji bareng rahimakumullah. Segala puji marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan segala kenikmatan kepada kita semua, yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, dan masih memberikan kesempatan kepada kita selaku hamba yang penuh dengan dosa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh kemuliaan. Mudah-mudahan dengan kita dipertemukannya kembali dengan bulan suci Ramadan, kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya mendapat predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang menjadi rahmat bagi semesta alam, yang telah membawa perubahan zaman, yang telah mereformasi zaman, yang tadinya zaman penuh dengan kezaliman, yang tadinya zaman dengan penuh kemaksiatan, menuju zaman yang diterangi oleh cahaya dan petunjuk Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita selaku ummatan Muhammad senantiasa istiqomah menjalankan apa yang menjadi ajaran-ajarannya, sehingga kelak syafaatul uzma akan kita diterima di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah ngaji bareng rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita bahwa tujuan utama diperintahkannya kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tiada lain adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian timbul pertanyaan, apa itu takwa? Dan bagaimanakah ciri-ciri pribadi orang yang bertakwa? Untuk mencermati ataupun untuk mengetahui jawaban dari ciri-ciri orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rambu-rambu kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Mari kita sama-sama membacanya, karena dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan berkah dan syafa'ah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Jamaah ngaji bareng yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, dan Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran merupakan pedoman bagi orang-orang yang bertakwa agar mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Lalu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang meyakini, orang-orang yang beriman pada hal yang gaib. Orang-orang yang meyakini perkara gaib.
Yang dimaksud perkara gaib di sini, kita harus yakin akan adanya neraka. Kita harus yakin akan adanya surga. Kita harus yakin akan adanya azab kubur. Dan kita juga yakin akan adanya malaikat yang selalu menjaga dan mengintai kita untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita. Tentu sebagai orang yang beriman, tentu sebagai orang yang bertakwa, kita harus menjaga diri kita dari segala sikap dan perilaku buruk, dari segala sikap dan perilaku maksiat. Karena kita yakin bahwa setiap langkah kehidupan kita, setiap amal kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Amal baik dan amal buruk kita akan dicatat dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri pertama orang yang takwa, yakni beriman kepada perkara yang gaib. Tentu kita berpikir sebagai orang beriman, tentu kita berpikir sebagai orang yang bertakwa. Ketika kita akan melakukan maksiat, ketika kita akan melakukan dosa, karena selalu ada mengintai dan mengawasi kita dalam setiap langkah hidup kita. Apalagi saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Jamaah ngaji bareng rahimakumullah. Yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Yakni orang-orang yang mendirikan sholat. Orang bertakwa adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Sholat tidak hanya dilakukan, tapi ditegakkan yang berimbas pada kehidupan pasca kita melaksanakan sholat. Kita senantiasa berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada Allah, dan berbuat baik kepada makhluk yang hidup. Jamaah ngaji bareng yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah yang sangat utama. Sholat merupakan ibadah yang sangat penting. Dan apapun kondisi kita, apapun kondisi fisik kita, selama akal kita masih sehat, selama kita dapat berpikir dengan normal, maka kita tidak boleh meninggalkan sholat. Apapun yang terjadi, ketika kita tidak mampu sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Ketika kita tidak mampu sholat dengan duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Dan ketika berbaring kita tidak mampu melaksanakan sholat dengan sempurna, maka sholatlah dengan isyarat ataupun tatapan mata. Atau bahkan mungkin kita sholat dengan hati. Betapa pentingnya sholat. Kalau seandainya kita meninggalkan sholat, niscaya kita telah merobohkan tiang agama, niscaya kita telah meruntuhkan agama Islam. Karena sejatinya sholat itu adalah tiang agama. Itulah ciri orang yang bertakwa yang kedua. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang ketiga adalah wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang telah menyedekahkan, menginfakkan harta yang telah kami berikan kepada mereka, kata Allah. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang mau menginfakkan sebagian dari harta yang dia miliki, yang dia dapati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita sadar harta yang kita miliki, rumah yang kita miliki, sawah kebun yang kita miliki, atau bahkan kendaraan yang kita miliki merupakan anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Amanah bagi kita untuk menjaga dan memanfaatkannya dengan baik. Karena kelak akan ditanyakan, dari manakah kamu mendapatkan harta ini? Untuk apakah harta ini kamu gunakan? Dan bagaimana kamu habiskan harta ini? Tentu kita harus siap ketika kita mendapatkan amanah dari Allah berupa harta, dan Allah mewajibkan, memerintahkan kepada kita untuk menginfakkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Menginfakkan harta di jalan agama, maka kita harus siap sebagai orang yang bertakwa untuk secara ikhlas menginfakkan sebagian dari harta kita. Itulah ciri orang yang bertakwa yang ketiga. Kemudian di dalam ayat selanjutnya Allah juga menegaskan ciri orang bertakwa yang keempat.
Wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yaitu orang yang percaya, orang yang yakin terhadap Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Tapi yang menjadi pedoman kita saat ini adalah Al-Qur'anul Karim. Karena ini adalah petunjuk, ini adalah pedoman hidup kita yang telah disampaikan, diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, akan bernilai pahala dari setiap hurufnya, bernilai pahala bagi yang membacanya dan juga yang mendengarkannya. Apalagi saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, kita memiliki semangat yang tinggi untuk membaca, untuk mengamalkan apa isi dari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Mudah-mudahan kita istiqomah, kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita yang nantinya bisa menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita di dunia dan juga di akhirat. Dan yang terakhir, ciri orang yang bertakwa adalah wabil akhiratihum yuqinun. Adalah orang yang yakin, orang yang percaya akannya adanya hari akhir. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa. Tentunya kita yakin bahwa alam semesta ini akan hancur. Bahwa dunia ini akan hancur. Bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia yang sekarang berada di alam kubur akan dibangkitkan kembali. Kemudian akan dibawa ke padang mahsyar. Kita yakin akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari pertimbangan, dan akan adanya hari perhitungan amal baik dan amal buruk kita. Dengan kita meyakini hal itu, marilah kita ingatkan kembali diri kita, kita introspeksi diri kita, agar apa yang kita lakukan saat ini tentunya menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan sampai kita terjerumus kepada kemaksiatan. Karena sejatinya kita merupakan orang-orang yang harus berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena ini adalah tujuan utama diperintahkannya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tujuan utamanya diperintahkannya kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, muslimin wal muslimat, termasuk orang-orang yang dapat memetik betapa indahnya takwa, betapa indahnya iman, dan betapa manisnya Islam, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah ngaji rahimakumullah. Mudah-mudahan setelah kita membahas ciri-ciri orang yang bertakwa, kita bisa introspeksi diri. Apakah ciri-ciri itu ada dalam diri kita? Apakah ciri-ciri itu ada dalam tubuh kita? Apakah ciri-ciri itu ada dalam perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari? Seandainya belum ada, jadikan ini sebagai motivasi agar ke depan kita bisa lebih baik. Seandainya belum sempurna, jadikan ini sebagai motivasi agar kita keesokan harinya atau ke depannya bisa menyempurnakan kembali kualitas iman dan takwa kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga mohon maaf atas segala kesalahan. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.